Bolehkah menahan, kentut saat mau sholat, atau saat sholat bila wudhu lagi akan ketinggalan sholat berjamaah? Akhil karim, Nabi tidak menganjurkan Anda menahan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jika selain bisa berbahaya bagi kesehatan, mengganggu Anda juga dalam sholat. Begitu mau ruku, Allah, supaya nggak keluar. Anda sendiri nggak khusus sholat, ngapain begitu? Ya, Anda keluar, wudhu lagi, gabung jamaah, nggak ketinggalan jamaah sebelum imamnya salam. Jamaah itu tetap berlangsung sebelum imam salam. Wudhu lagi gabung. Ya kalaupun Anda dalam keadaan masuk bisa rakaat pertama, nggak apa-apa. Anda tetap hitung jamaah di situ. Dan sempurna sholatnya, sempurna, nggak ada masalah di situ. Begitu imam salam, jamaah dengan yang lain dapat juga jamaahnya. Dibandingkan Anda mengganggu diri sendiri. Begitu ngeterkahan keluar, walaupun nggak ada suaranya, baunya menyebar, dia. Setelah itu Allahu Akbar. Begitu salam, ini sendiri yang ribut. Ya bau apa ya? Bau apa? Padahal dia itu fitnah itu. Oh, ini panjang ya, Masya Allah. Baik, tapi saya nggak bacakan semua ya. Antum kalau mau kirim yang panjang begini sebelum kajian supaya saya bisa baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon solusi dan doa Ustaz sedang jamaah saya keluar dari tempat kerja dengan saya tahun 2015 dikarenakan tempat kerja baik ada ribanya. Setelah itu saya mencoba kerja, namun kebanyakan selang 2 minggu putus kontrak. Akhirnya saya coba berdagang hingga akhir 2016. Usaha tidak, intinya barangkali ada beberapa kesulitan. Teman-teman begini ya, kadang-kadang Allah kirimkan kesulitan itu untuk memberikan pahala lebih pada kita. Untuk memberikan pahala lebih, tolong baca dengan iman. Jangan cuma dibaca dengan perasaan saja, gak akan nyambung ke situ. Ya, bukankah, mohon maaf begini, bukankah di balik ujian ada pahala? Kalau nggak ada ujian, nggak ada pahala, Pak. Nggak ada pahalanya. Coba lihat, sabar itu sifat baik bukan? Baik, kapan diketahui sabar? Saat ada marah. Begitu ada marah, sabar kita muncul. Kalau nggak diciptakan marah, bagaimana bisa muncul pahala dari sabar? Saat syukur itu bisa muncul ketika ada harta. Harta dititipkan, syukur muncul. Kalau nggak dilatih dengan harta, bagaimana bisa bersyukur? Sama lawannya. Ya, sabar juga terkait dengan ujian. Kalau nggak ada masalah, nggak ada persoalan kehidupan, bagaimana bisa sabar muncul? Kalau nggak ada sombong, bagaimana tawadhu muncul? Kadang-kadang diciptakan di sekitaran kita masalah untuk memberikan pahala lebih kepada kita. Antum dulu jauh dari Allah, banyak berbuat sesuatu yang salah, kemudian ingin kembali. Ini biasanya selalu begitu. Begitu ada orang ingin kembali, selalu pertama kali umumnya menemukan masalah dulu itu. Menemukan masalah. Ingin tobat ke masjid, begitu ke masjid, ya Allah berdoa, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Banyak saya salahnya, ya Allah. Begitu pulang keluar, hilang sepatu. Masya Allah, mungkin terjadi. Hilang sendal. Barangkali sebagian, mohon maaf, ada harta yang mungkin tidak tepat, Allah kemudian jauhkan dari Anda. Dengan cara yang mungkin Anda tidak sukai. Ya, karena mungkin Anda belum bisa berikan, ambil, keluarkan. Karena rizkinya pencuri itu yang haram. Rizki orang tidak baik yang haram. Rizki orang baik yang halal. Begitu Anda ridho dengan itu semua, mulai mendekat kepada Allah, pahala sudah mulai banyak. Pahala sabar, pahala menangis, pahala istighfar yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Jarang istighfar, jarang nangis karena Allah. Nangisnya karena, mohon maaf, pekerjaan belum sesuai dengan targetnya. Nangisnya karena gaji belum tercapai, target belum dapat, nangis, ini lagi. Jarang nangis karena Allah. Sekarang kasih ujian supaya menangis karena Allah. Sekarang dikasih kesabaran supaya menangis karena Allah. Sekarang dikasih supaya menangis karena Allah. Ketika mata Anda sudah mulai kering, tidak ada cara untuk menangis lagi, disitulah kegembiraan mulai akan didapatkan. Sabar. Orang kafir dapat rezekinya, masa orang Islam tidak dapat rezekinya? Akan ada kawan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Dulu kalau ada sabar, insya Allah pahami, sabar itu bukan diam, tapi berusaha mencari solusi yang terbaik. Toh meninggal juga pada akhirnya. Toh meninggal juga, harus takut. Yang penting ikhtiar dulu. Ya. Dulu ada keponakan saya di pesantren. Dulu di Garut masuk pesantren. Masya Allah. Begitu masuk, semangat dia. Ke masjid, hilang sendal. Baik. Dia nggak ngeluh. Balik lagi, beli sendal lagi. Hilang lagi. Yang ketiga, dia gembok, Pak. Sudah dipit tuh. Hilang dengan gemboknya. Betul. Hilang. Yang keempat, dia tuliskan kalimatnya. Masih polos, baru masuk. Dia tuliskan. Bertakwalah kepada Allah. Awet. Awet cukup lama. Begitu kena air, hilang. Hilang lagi sendalnya. Sudah, dia nggak beli sendal lagi. Diam, tawakal kepada Allah. Sudah ikhtiar, sudah usaha. Ya Allah, minta, saya sudah berusaha begini, ya Allah. Kan? Sesuai, sudah, selesai. Tawakal. Begitu keluar dari masjid, empat-empatnya tampak dan diperlihatkan siapa yang pakai. Itu sudah. Begitu dimanfaatkan, dimaafkan, awet, sudah. Sejak saat itu nggak pernah kehilangan sendal lagi. Dia selesai. Alhamdulillah. Toh harta itu titipan, harta punya siapa? Allah. Kalau Allah mau ngambil, boleh nggak? Kenapa Anda marah? Kan punya Allah. Makanya ketika dititipkan, orang yang hebat itu ketika dititipkan, dia akan rawat titipan. Sehingga ketika diambil dalam keadaan terbaik. Aneh, nitip, ketika diambil marah. Aneh, luar biasa.
Yang punya kan bukan Anda. Yang punya sendal di luar siapa? Yang punya mobil siapa? Yang punya sendal siapa tuh? Anda cuma ketitipin. Jadi mumpung dititipin, pakai sendal itu untuk ibadah, pakai ke masjid, pakai untuk ta'lim, sepatu pakai untuk mencari yang halal, supaya menjadi saksi bagi Anda di hari akhirat nanti. Itu poinnya. Kalau cuma sendal bagus-bagusan, muslim banyak yang bagus, apa ini dibanggain? Ya kalau sudah diambil sama Allah, artinya tugas Anda selesai, titipan Anda berpindah pada orang lain. Tapi Anda ikhtiar dulu, jangan dibiarkan. Hilang, oh ini tugas saya selesai, enak banget pencurinya. Ikhtiar dulu, cari, selesaikan dan sebagainya. Begitu tidak bertemu, sudah berpindah, tugas saya selesai. Alhamdulillah ya Allah, jadikan hisab saya ringan dengan sendal yang telah kau titipkan kepada saya, dan sekarang digunakan oleh orang lain. Alhamdulillah. Kalau ilmu ini belum ada pada diri kita, aduh capek Pak. Begitu keluar sendal gak ada, mana DKM? Bagaimana sih Bapak ini tidak bisa melakukan dengan baik ya? Ini sendal saya hilang, beli CCTV. Padahal sendal jepit Pak. Yang kalau bilang baik-baik diganti gitu kan. Jadi ada beberapa keadaan yang kadang-kadang kita penting untuk kita lihat dengan cara pandangan iman. Alhamdulillah Anda diberikan ujian bukan pada saya tapi pada antum. Karena Allah ingin berikan pahala pada antum bukan pada yang lainnya. Jadi bersabar dengan itu, ikhtiar Anda dengan cara yang baik, dan tolong dalam sholat berjamaah ini antum ketemu teman-teman yang baik. Ya. Dan fungsi jamaah kan saling melengkapi. Antum ini dari mana-mana nih. Kenapa nggak saling kenalan? Saling berikan solusi. Kami di satu tempat, itu sekarang nanti ada satu pertemuan-pertemuan. Jadi kita bikin kelas-kelas nih, pebisnis muslim, ya dokter muslim, sudah kita siapkan tuh, ada yang di Bekasi, ada yang di Lampung, ada sebagian di Bandung, beberapa ini, itu kita siapkan. Jadi kita harapkan yang muslim itu jadi persaudaraan. Jadi kalau jamaah muslim butuh nih, hidupkan ini, zakatnya putarkan lagi di situ, infaknya putarkan di situ, hidup Pak. Seperti Mu'adz pernah praktekkan, 3 tahun hilang kemiskinan di seluruh Yaman, 3 tahun. Ya. Dokter-dokter muslimnya, ayo coba kenapa sih nggak sambil kumpul sama-sama, keluarkan ayat-ayat di Quran, bimbingan tentang kesehatan, keluarkan tilawahi, praktekkan, bikin rumah sakit Islam yang bagus tuh, praktekkan sunnahnya di situ. Bagaimana ketika mendoakan pasien, bagaimana menerima pasien, bagaimana memberikan obat, bagaimana bimbingannya, bagaimana menghadirkan ketenangan, ada semua. Zaman dulu ada berhasil, kenapa sekarang tidak bisa diwujudkan? Bisa. Yang mengandung siapa? Perempuan. Yang melahirkan? Perempuan. Yang bantu kelahirannya? Dokter laki-laki, kan dia nyambung. Ya, tidak dilarang, silakan. Bisa laki-laki SPOG, banyak laki-laki. Tapi kan yang melahirkan perempuan. Kalau ditangani oleh perempuan lagi, sama-sama mahram, sama-sama bagian yang boleh, ya, dan sebagainya, tidak ada halangan, lebih nyaman. Walaupun dalam beberapa tertentu, tentu ada hal-hal yang memang harus ditindaklanjuti oleh laki-laki. Ya, dalam beberapa hal tertentu. Tapi kalau ini bisa kita wujudkan, indah, kawan-kawan. Silahkan. Diplomat, kenapa nggak kumpul diplomat muslim? Ngobrol. Saya tuh belajar sejarah Indonesia aja. Saya kumpulin buku-buku itu, saya lihat. Yang masih ada orang yang saya kunjungi, yang situ saya masih ada, saya datangi. Itu Masya Allah, saya kagum dengan orang-orang dulu. Walaupun diplomat, tidak menghilangkan nilai keislamannya. Dan syiarnya ditampakkan. Kiai Haji Agus Salim itu orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia, orang awak beliau. Pakaiannya pakai apa? Punya pakai sarung, pakai peci, berjanggut juga. Diplomat juga, diplomasinya luar biasa. Berjanggut, Masya Allah, keluar 14 bahasa dikuasai. 14 bahasa. Ahli Quran juga, ahli hadis juga, Masya Allah. Tidak malu tuh, keluar, Masya Allah, janggutnya nampak. Biasa, pakai sarung, pakai ini. Nggak malu dengan keislamannya. Pernah diolok-olok, begitu akan menyampaikan kalimat-kalimat dalam sidang internasional. Masya Allah, begitu mau naik, sampingnya mulai memberikan olok-olok. Masya Allah, mulai ramai sidang. Beliau tenang aja, karena paham tentang makna kesabaran. Naik ke atas mimbar. Tuan-tuan sekalian, seperti Anda ketahui bahwa saya dititipkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu karunia, yaitu memahami bahasa-bahasa berbeda-beda. Termasuk juga bahasa-bahasa kambing. Jadi saya bermohon maaf kepada para kambing yang sekarang hadir di sekitaran kita ini. Saya akan sampaikan dulu pidato saya dengan bahasa manusia. Setelah itu saya terjemahkan dengan bahasa kambing supaya Anda pun memahaminya. Merah pada wajahnya, diam, tidak bicara lagi. Selesai. Lalu Anda tiba-tiba bahasa yang nggak banyak dikuasai, Masya Allah, muslim, tubuh janggut sedikit, cukup, beresin dikit. Anda muslimah, berangkat sedikit, copot jilbab dan sebagainya. Untuk apa? Biasa aja. Justru di situ Anda mesti bangga, bahkan dengan nilai keislaman kita. Sepanjang itu barangkali sesuai dengan adab-adab yang ada, ayo lakukan. Dan indah di situ. Silahkan. Ya. Berdagang juga silahkan. Jadi pebisnis yang ulung. Ya kalau ada yang halal, kenapa cari yang haram? Kalau bisa hindari riba, kenapa kita tidak kemudian kita terjebak di dalamnya? Riba itu berkembang pesat karena antum sendiri yang muslim tidak mau mengembangkan yang bukan riba. Dukung tuh yang muslim, bank-bank syariah dan sebagainya. Bikin oleh antum. Hidupkan itu. Sehingga yang itu menjadi hilang. Yang baiknya muncul. Kalau itu semua sudah muncul, hadir. Sekarang banyak dipersoalkan, tapi nggak ngasih solusi. Kebiasaan nih. Faktanya ada, masalah ada. Solusinya apa? Seringkali begitu nih. Ini karpet kotor ya? Iya. Apa solusi antum? Pernah nggak nyumbang karpet? Jangan-jangan cuma rame aja gitu. Harus ada sampai solusi. Quran tuh sampai situ.
Nggak ada masalah di sini, silakan teman-teman cari yang halal. Ya, silakan, persaingan juga boleh. Ya, silakan yang perempuan juga kalau ada bisnis yang enak silakan sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hobi salurkan silakan, saya pengen jualan jilbab tapi nggak biasa yang online aja silakan ya, nggak ada masalah. Ya, suami bisnis, saya mau tinggalkan riba, saya pengen jualan panci aja, boleh silakan. Suami jualan panci, istri jualan online. Masya Allah lengkap lah.